Setelah kita lakukan pengecekan, pembongkaran kan, kita lakukan scanning, itu ada salah satu indikasi dari kuil itu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pada tune up itu biasanya kita harus Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om semua, kembali lagi di YouTube Pit Car Service. Sekarang ada Mas Faris. Nah, sekarang kita akan membahas soal tune up bensin nih Om. Nah, hubungan dengan Mas Faris, kita tanya langsung. Mas Faris, tujuan dan tune up itu apa sih sebenarnya? Tune up itu kan salah satu proses atau perawatan untuk kendaraan, terutama pada mobil ya. Jadi tujuan tune up itu ya selain untuk menjaga performa kendaraan, itu juga bertujuan untuk kita mengetahui nih komponen apa sih yang masih layak atau yang masih bisa kita cek nih selagi mobil itu dikendari. Kan takutnya ada trouble di jalan. Nah, makanya dari tune up ini kita bisa ketahuan nih nanti apa-apa aja komponen yang masih bagus atau yang perlu diganti. Nah, makanya kita melakukan tune up. Oh ya, kebetulan tadi ada unit Honda Jazz RS. Itu tadi kebetulan orangnya mengeluh itu sedikit nyendat itu kalau pas langsam dan idle gitu kan. Nah, setelah kita lakukan pengecekan, pembongkaran kan, kita lakukan scanning, itu ada salah satu indikasi dari kuil itu kebocoran kuil ya. Maksudnya di sini tuh dia kuil bocor. Jadi pengapiannya itu sedikit terganggu busi. Hasil menyebabkan si busi ini pengapian nggak lancar. Makanya sesekali dia kalau pas si kuil ini bocor, jadi dia terasa nyendat. Makanya tadi kita sarankan untuk ganti kuil sama ganti busi gitu. Untuk alat sendiri untuk tune up kebetulan ya tadi satu scan kan, kita melakukan scan awal nih buat mencari indikasi, ada indikasi apa. Terus kedua ya kunci-kunci standar seperti kunci 10 buat buka kuil, kunci-kunci busi buat buka busi, terus tang buat keleman-keleman atau selang, terus obeng-obeng buat buka throttle body. Untuk tune up sendiri itu biasanya kalau pembongkaran di sini tuh di kita itu kita pengecekan dari segi kuil, pengapian gitu kan, terus busi, pembongkaran busi, terus filter udara, pengecekan filter udara, terus pembersihan throttle body. Nah, itu kita cek semua, terus berikut staining. Nanti dari situ kita bisa cari tahu nih apakah dari semua komponen itu masih layak pakai atau emang perlu diganti. Nah, makanya kita melakukan tune up biar kita tahu kondisi komponen di mobil kita semua gitu kan. Ya, tadi sebelum kita ini tune up, maksudnya sebelum kita mau pengerjaan kita cek dulu nih melalui scanning gitu kan. Nah, kita scan tool, kita cari tahu dari scan tuh ada history atau record enggak nih dari si ecu. Biasanya kalau mobil yang ada kendala, misalnya kayak di kuil atau di ini, dia ada beberapa mobil yang nge-record si trouble ini di dalam ecu. Nah, kita bisa ngeliat lewat scan gitu kan. Makanya scan itu kita lakukan di langkah awal. Nah, setelah kita scan, nah nanti kita langsung ke pembongkaran. Nah, dari situ kita bongkar kuil nih, kuil cek satu apakah ada yang lemah atau ada yang bocor. Nah, sekira kita udah pengecekan kuil, kita lari ke busi. Ya, dari busi kita bongkar satu. Nah, nanti kita lihat nih secara visual di sini ada indikasi bocor kah atau emang pengapian elektrodanya udah tipis gitu kan. Nah, dari situ dari busi kita lari ke filter udara, karena kan dari filter udara itu menyambung ke throttle body. Yang sesuai tadi kita bicarakan, tune up itu kan selain busi kuil kita bongkar throttle body lah. Dari filter udara baru kita lari ke throttle body, pembersihan throttle body. Biasanya kalau mobil yang lama jarang diservis atau sering dipakai jarang diservis, itu si throttle body itu kotor gitu kan. Nah, kalau kotor dia cukup mengganggu karena kan dia sebagai suplai udara buat pembakaran. Jadi kalau suplai udaranya dia kotor, terganggu, otomatis buat performa mesin juga berkurang. Hal-hal yang perlu kita perhatikan
pada tune up itu biasanya kita harus lebih detail ya, visual secara busi, itu kuil, terus sensor-sensor yang berkaitan dengan total body, up center lah, dan itu kita harus benar-benar diperhatikan. Seperti kasus tadi, kita menemukan tuh ada indikasi kuil kebocoran gitu kan, makanya kita saranin buat ganti kuil sama ganti busi. Oke Om, itu tadi tahap-tahap atau tujuan dari tune up dari Mas Faris. Oke. Mungkin ke depan akan ada konten-konten lagi yang menarik, atau Om punya saran boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube Pitcar Service. Terima kasih Mas Faris. Siap.